Selamat siang. Sekarang kita lagi di kandang sapi perah dengan narasumber. Perkenalkan, Mbak. Oke, hai, perkenalkan aku Agnes Lawandal, biasa disapa AG, dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Peternakan, Prodi Budaya Ternak. Langsung saja, Pak. Di sini sapi ada berapa ya? Oke, jadi untuk sekarang ini jumlah sapinya ada 8 ekor, bisa dilihat sendiri ya. Sebelumnya sih ada semua kamarnya ini penuh, tapi udah dijual. Kalau untuk mereka ini lagi ngapain? Oke, ini mereka lagi proses pemerahan susu. Mbak, di sini jenis sapinya ada apa aja? Oke, ini jenis sapinya FA ya. Kalau mereka ini lagi ngapain? Ini lagi proses pemerahan susu. Susu itu 2 kali sehari, pagi sama siang. Kalau ini caranya gimana? Oke, ceremonnya itu tuh ada berbagai macam aturan. Jadi kalau misalnya mau perah itu nggak boleh pakai susu. Kenapa? Karena susu itu punya sifat penyerap. Terus saya kan perahnya, cara perahnya itu harus pakai pelumas ya, kayak misalnya biasanya di sini tuh pakai minyak goreng. Itu tuh diambil minyaknya terus ditaruh ke tapak tangan, terus diperah. Itu cara megang kambingnya juga itu harus benar, soalnya kalau salah itu bisa mengakibatkan si sapinya itu kesakitan. Nah, kalau sapinya kesakitan itu dia bakal stres dan ngaruh ke susunya. Ini pakannya apa aja? Kalau makannya itu ada konsentrat sama hijauan. Kalau hijauan itu ada rumput gajah, terus rumput raja, odot, sama pacong. Terus kalau untuk sapi perah itu lebih banyakkan hijauan daripada konsentrat. Karena hijauan itu kan dia mengandung hemoglobin untuk pembentukan susu. Pengolahannya gimana sih, Mbak? Limbah. Oke, kebetulan di sini tuh kalau pakannya kita nggak beli kan, jadi pakan hijauannya itu kita punya lahan sendiri di sana. Jadi kalau misalnya kita bersihin kayak feses dari ternak itu melewati sebuah ini, nanti tuh bakal langsung ke lahan. Limbahnya langsung ke lahan itu dijadikan pupuk lah buat Berarti kalau untuk kandangnya ini dibersihkan 1 minggu berapa kali? Karena kalau untuk bersihnya sih kita nggak pakai minggu ya, pakai hari. Pakai hari ya? Ya, 2 kali sehari karena kita juga merahnya 2 kali sehari. Mbak, di sini kan sapi kan lumayan banyak kan? Apakah ada sapi yang kena sakit? Kalau penyakit sapi pasti pernah ya. Itu biasanya kalau di sini tuh biasanya PMK. Itu PMK, penyakit mulut dan kuku. Kalau untuk obatnya apa saja? Kalau untuk obatnya sih biasanya kami langsung ya, kebetulan kami tuh kerja sama dokter hewan. Jadi kalau misalnya ternaknya sakit itu langsung kayak ngubungin dokter. Menurut Mbak di sini sapi yang sehat yang mana? Yang kayak gimana ya? Oke, ciri-ciri sapi sehat ya. Kalau untuk saya pribadi, ciri-ciri sapi sehat itu kayak yang gerak aktif, terus nafsu makannya tinggi, terus sama matanya itu jernih. Begitu ya. Oke, di sini kita pindah di kandang kambing. Kandang yang kosong.
apa sih? Ini tuh fungsinya buat nyimpan selasa. Selasa itu fermentasi hijauan. Jadi nanti itu hijauannya ditaruh dalam sini. Enggak. Mbak, kalau ini fungsinya apa sih? Oke, kalau ini tuh fungsinya buat fermentasi hijauannya. Jadi kalau misalnya hijauan difermentasi ini tuh namanya silase. Nah, fungsi silase itu kayak buat bahan pakan cadangan lah buat ternak. Tidak sifatnya tidak perlu ada. Kalau kambing di sini ada berapa sih, Mbak? Sekarang di sini ada jenis kambing. Ya. Mbak, di sini kandang jenis apa ya? Oke, kalau kandang di sini itu jenisnya panggung. Kelebihannya apa aja? Nah, kalau kelebihannya itu ternak itu nggak gampang kena penyakit, terus kayak lebih simpel kalau misalnya kita mau bersihin. Kalau kekurangannya? Kekurangannya itu mungkin harganya lebih mahal sih. Oh, lebih mahal ya. Ya, lebih mahal. Terus ternaknya gampang kayak terprosok gitu. Kambing di sini ya pernah ada yang sakit atau gimana? Kalau sakit sih pernah. Biasanya kambing di sini tuh sakitnya foot atau di kuku. Jadi foot itu disebabkan sama oleh bakteri Fusobacterium necrophorus. Jadi kalau untuk penanganannya itu kita biasanya dipotong kuku yang busuk itu, terus dibersihin pakai antibiotik atau formalin sekitar 10%. Terus kalau misalnya ternaknya masih sakit, biasanya langsung hubungin sama pihak ini sih, sama dokter hewannya. Karena di sini juga kita kerjasama sama dokter hewan. Jadi dokter hewannya itu selalu ngecek ternaknya itu di akhir bulan. Tapi kalau biasanya kan nggak tahu kan kapan ternaknya sakit. Kalau misalnya ternaknya sakit secara tiba-tiba, biasanya langsung dicek. Kalau untuk kandangnya satu minggu berapa sekali dibersihin? Berapa kali bersihin Iya. kandangnya? Sebenarnya Ulang. berapa Apa? kali? Nanti Enggak gini. Ada sih. Ini biasanya dibersihin berapa kali sih Pak, kandangnya? Udah di sampai sini sini. Sekali bersihin. Kok tadi video awal sana terus tiba-tiba balik lagi kok. Oke. Ya. Mbak, di sini dibersihin berapa sekali ya? Sekali ya. Iya. Oke, di sini tuh bersihinnya sebenarnya setiap hari itu 2 kali. Cuman kalau untuk sekarang udah dibersihin mungkin karena ini ya Mas, karena pengerjanya juga kurang dan kebetulan ternaknya sekarang cuma sedikit doang. Makanya udah pada laku sih kemarin yang pas Idul Adha itu. Udah pada dijual juga. Berarti kambingnya ada berapa semua sekarang? Mas bisa lihat sendiri. Dihapus ya tingkatnya monyet. Iya, pasti. Udah langsung Kamu aja. nanya gini. Ini kayaknya terlalu banyak cut gitu. Aku mau nanya cara milih bibit gimana? Dari sini aja. Ini ya oke. Kalau orang lihat dia punya, kok di sini mulu tempatnya? Sambil lihat kambing gitu. Ini kamu kambing sih. Ya, mulai. Cara pemilihan bibitnya gimana sih Mbak? Milih bibit yang bagus itu gimana sih? Mbak, cara memilih bibit yang bagus itu gimana sih? Oke, cara pemilihan bibit untuk kambing itu yang pertama dari silsilah. Kita lihat silsilah induk bibit yang mau dipelihara. Terus yang kedua itu lihat keunggulan fisik dari induknya. Berarti itu yang bagus ya? Iya, yang bagus. Ini juga kambing. Kenapa nggak ada? Bisa diambil.
Jadi kita lagi di kandang kambing. Nah, ini Sama kambing, ini kambingnya. kita lagi di kandang kambing dan pengalamannya sangat luar biasa sama Mbak Agnes dengan Mas Ponce. Jadi tujuan kita kesini tuh buat video tugas kita guys. Dan ini kambingnya. Monyet, ini babinya. Mantap ya guys. Sambung saja Kambingnya bisa sedekat ini loh. Mantap. Atau mau video di depan ini bisa ada nggak ya? Nanti saya jelaskan cara aku nggak boleh masuk kenapa. Video aja kandangnya. Ini dekat sini aja nih. Jalan aja, jalan aja. Kita lagi di kandang sapi guys. Ini sapinya Ini ya sapinya ya. Bukan sapi. mantap sekali guys. Lihat nih.